So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Eka Putra, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021, jurusan Bimbingan dan Konseling di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Senin, 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji UKM PPG dengan membuat video praktek pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Pak. Bagaimana Siang, Pak. kabarnya, nak? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah kalau sehat ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhi dari virus COVID-19 ini. Untuk kegiatan konseling kelompok ini akan kita laksanakan selama 50 menit ke depan. Baik anak Pak semuanya, sebelumnya Pak ucapkan terima kasih kepada anak Pak semuanya yang telah memenuhi undangan Bapak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan konseling, yaitu konseling kelompok. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau cek dulu kehadirannya. Apakah semuanya sudah hadir? Sudah, Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Hadir, Pak. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah lebih afdolnya untuk kita buka kegiatan ini dengan pembacaan doa. Rekan David, dipimpin doanya. Oke, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih David yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir hendaknya. Amin. Nah, apakah kalian sudah ada yang tahu kita mau ngapain hari ini? Sudah, Pak. Ngapain David? Untuk mengikuti kegiatan konseling, Pak. Oke, baik. Kita akan jelaskan pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Konseling kelompok adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru BK atau konselor, di mana masing-masing anggota kelompok memiliki kesempatan ya untuk menceritakan masalahnya ya dan dibahas secara dinamika kelompok. Adapun tujuan dari kegiatan konseling kelompok ini adalah masing-masing anggota kelompok bisa mengungkapkan masalahnya, menyelesaikan masalahnya di dalam kegiatan konseling kelompok ini secara bersama-sama dibahas dalam kegiatan kelompok ini. Nah, pada kegiatan konseling kelompok ini apa semuanya ada beberapa azas yang harus dipatuhi dan harus diterapkan. Di antaranya adalah azas kerahasiaan. Nah, di mana kegiatan ini adalah kegiatan tertutup ya. Masing-masing anggota kelompok harus bisa menjaga kerahasiaan dari masalah yang diceritakan oleh teman-temannya nanti. Tidak boleh disebarkan di luar sana. Nah, yang kedua, masing-masing anggota kelompok ya harus secara sukarela ya menceritakan atau menyampaikan segala sesuatu yang akan disampaikan pada kegiatan konseling kelompok ini. Nah, dan yang ketiga, untuk anggota kelompok harus bisa menghargai pendapat dari temannya, ya, menghargai pendapat temannya. Ketika teman berpendapat, jangan dicela,
Ya, walaupun itu pendapatnya tidak bagus atau solusi yang diberikannya itu tidak bagus. Kita harus bisa menghargai. Dan yang keempat, anak-anak Pak semuanya harus jujur dalam menyampaikan segala sesuatu. Paham ya? Paham, Pak. Oke, kalau Anda semuanya paham, untuk lebih serius, mari kita sama-sama ikrarkan janji konseling kelompok ini. Saya berjanji Saya berjanji Saya berjanji akan menghargai teman dan partner konseling saya. Akan menghargai teman dan partner konseling saya. Apapun yang dibahas di sini, apapun yang dibahas di sini. maka akan selesai di sini pula. Akan selesai di Selesai sini. di sini Semuanya, pula. kita telah mengikrarkan janji konseling kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, anak-anak Bapak semuanya bisa mengamalkannya. Bahwasanya akan menjaga kerahasiaan, akan bersikap terbuka, jujur, dan menghargai apapun yang disampaikan oleh teman-temannya. Bisa ya? Bisa, Pak. Coba. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya, untuk lebih akrabnya, ya, untuk lebih akrab kita akan coba memperkenalkan diri, ya. Karena di sini ada yang dari kelas 11, ada yang dari kelas 10, dari kelas 12 gitu. Nah, perkenalan akan dimulai dari Bapak. Untuk kalian silakan sebutkan nama dan kelasnya. Perkenalkan, mulai dari Bapak ya. Perkenalkan, nama Bapak Randi Eka Putra, bisa kalian panggil Pak Randi. Oke, siapa selanjutnya? Saya, Pak. Silakan David. Perkenalkan, nama saya David Mulyawan. Saya kelas 12 TSM 2. Oke, selanjutnya. Saya, Pak. Ya, silakan Agung. Nama saya Agung Firmansyah. Biasa dipanggil Agung. Saya dari kelas 11 TKJ 2. Oke, terima kasih Agung. Salam kenal Agung. Selanjutnya siapa? Saya, Pak. Oke, Nanda, silakan. Perkenalkan, nama saya Fadia Nanda Maulana, biasa dipanggil Nanda. Saya dari kelas 11 TKJ 3. Oke, terima kasih Nanda. Selanjutnya siapa? Saya, Pak. Oke, Ari. Perkenalkan, nama saya Arya Prinaldi, biasa dipanggil Ari, dari kelas 12 TBSM 2, Pak. Terima kasih Ari. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafasyah Ramadan, biasa dipanggil Rafa. Saya dari kelas 11 TKJ 3. Oke, terima kasih Rafa. Selanjutnya. Saya, Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Rifki Syawaldi dari kelas 12 TBSM 2. Oke, ada yang belum kenalkan diri? Saya, Pak. Oke, Perkenalkan, nama saya Fadila Putri Wihan, biasa dipanggil Fadila. Saya kelas 12 TKJ 2. Oke, terima kasih Dila. Ya, baik anak Pak semuanya. Untuk lebih semangat ya, untuk lebih semangatnya Bapak akan membawakan sebuah ice breaking ya. Untuk clue-nya ya, clue-nya ikuti apa yang Bapak sampaikan. Ya, apa yang Pak katakan itu yang diikuti. Apa clue-nya Dila? Ikuti yang apa Bapak sampaikan. Clue-nya apa Ari? Ikuti yang apa Bapak sampaikan. Oke, kita mulai ya, speakingnya ya. Ayam, ayam, telur, telur, ayam, telur. Berapa ayamnya Dila? 5 ya Pak. 5 ayamnya ya. Oke, Bapak ulangi. Telur, 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 ayam, ayam, telur, ayam. Berapa telurnya Ari? 4, Pak. Oh, 4 telurnya. Oke. Kok kalian, kan sebelumnya tadi ikuti apa kata Bapak, kok kalian hitung ayamnya, hitung telurnya? Lupa Bapak, baru masuk ke otak. Sekarang Bapak meminta pada teman-teman semuanya untuk bisa menceritakan masalahnya secara bergantian, ya. Karena pada dasarnya tidak ada orang yang tidak memiliki masalah. Pasti semuanya memiliki masalah. Silakan diceritakan masalahnya secara bergantian. Dimulai dari siapa? Saya, Pak.
David ya? Ya, Pak. Oke, silakan David. Saya memiliki masalah yaitu tidak bisa tidur pada malam hari, Pak, atau biasa disebut insomnia. Ya. Oke, baik. Siapa lagi yang akan menceritakan masalahnya? Saya Pak, Yuk, mari. Cepat. David. masalah saya di belajar daring Pak. Nah, kenapa belajar daring, David? Kurang efektif Pak untuk bisa dipahami. Oh, maunya itu belajarnya tatap muka dari sekolah. Iya Pak, maunya. Oke, berdoa ya corona ini cepat berakhir. Amin. Siapa lagi yang akan menceritakan masalahnya yang selanjutnya? Nanda? Jadi Pak, masalah saya ini selama pembelajaran daring ini saya rada-rada sulit gitu Pak. Soalnya saya menggunakan HP berdua sama ibu saya. Jadi kalau misalnya saya ada tugas di classroom agak-agak ribet gitu karena HP-nya dipakai berdua gitu Pak. Nanda, masalah ini ya. Selanjutnya Agung. Sama halnya masalah daring juga Pak, itu sulit untuk memahami Pak. Sulit untuk memahami. Kalau Ari, masalahnya apa? Sama kayak David, Pak. Tidur larut pagi terus, Pak. Sama kayak David ya. Tidur sampai pagi terus ya? Iya. Oke. Kalau Rafa, masalahnya apa? Daring kurang efektif Pak, karena kadang bangun pagi, lihat tugas di classroom, tidur lagi Pak. Nah, Pak semuanya sudah mengutarakan masing-masing masalahnya. Kira-kira masalah siapa yang akan kita bahas pada siang hari ini? Masalah Bang Masalah siapa aku? Masalah David Pak. Oh, masalah David. Kenapa kita bahas masalah David? Karena masalah David ini rata-rata sering terjadi Pak di rumah sekarang ini Pak. Apalagi belajar online ya. Iya Pak, gara-gara belajar online. Sering tidur pagi ya, karena pembelajaran di sekolah hanya bersifat online, tidak datang ke sekolah ya. Begitu Rifki? Iya Pak. Oke. Apakah David bersedia masalahnya untuk kita bahas pada siang hari ini? Bersedia, Pak. Oke. Kalau David bersedia, silakan David ceritakan sedikit seperti apa gambaran masalah. Tadi David menceritakan insomnia ya, masalah insomnia yang David alami agar teman-temannya bisa memahami gitu. Jadi gini Pak, saya ini punya masalah pada masalah tidur, yaitu tidak bisa atau susah kalau tidur malam itu Pak. Jadinya saya susah kalau untuk bangun pagi, apalagi untuk pelajaran daring. Oke. David ya menyatakan dia David insomnia ya, dan akhirnya susah untuk bangun pagi dan apalagi untuk mengikuti pembelajaran daring. Nah. Oke David, Bapak sudah memahami apa yang David sampaikan ya, permasalahan David ya. Namun ada hal yang lebih penting dari sekedar kita membahas masalah David, yaitu solusi. Nah, kira-kira apa harapan David mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Saya harap masalah saya ini terselesaikan Pak, agar saya bisa tidur lebih awal sehingga bisa paginya bisa bangun lebih awal. Oke, Bapak lanjutkan pertanyaannya. Sudah berapa lama David mengalami permasalahan insomnia ini? Kurang lebih udah 1 bulan terakhir ini Pak. 1 bulan terakhir ini ya. Dalam 1 bulan terakhir atau 3 minggu, 2 minggu, atau 1 hari ini, apakah pernah David terlepas dari masalah insomnia ini? Pernah Pak. Kapan itu David? Ketika saya tidak bisa tidur siang Pak, jadinya pas aktivitas saya malam hari itu saya sudah tertidur Pak. Oke, berarti ketika David tidak tidur pada siang hari, pada malam harinya David bisa tertidur lebih awal ya? Iya Pak. Oke, berarti secara tidak langsung David udah dapat nih gambaran dari solusi permasalahan David sebetulnya. Betul ya? Iya Pak. Baik David,
kita anggap proses konseling ini sudah selesai. Ya, David pulang ke rumah dan istirahat. Pada malam harinya David tertidur. Ya, keajaiban terjadi. Di dalam tidur itu David bermimpi bahwasanya semua masalah, ya, khususnya masalah insomnia ini teratasi. David tidak insomnia lagi. Kira-kira apa yang David lakukan di dalam mimpi itu sehingga masalah insomnia ini terentaskan? Yang saya lakukan adalah melakukan aktivitas pada siang hari, Pak. Sehingga pada siang hari itu saya tidak tertidur, agar pada malam harinya saya itu bisa tidur lebih awal. Oke. Apalagi David? Dan saya mengurangi bermain HP pada malam hari, Pak. Oke, mengurangi main HP pada malam hari. Ada lagi yang dilakukan dalam mimpi itu, David? Itu dulu, Pak. Oke. Baik, teman-teman semuanya, sini di dalam mimpi ini David semua masalahnya terentaskan. Kira-kira apa yang dilakukan David di dalam mimpi itu? Kok masalah insomnianya bisa terentaskan? Ada yang bisa memberikan pendapat? Saya, Pak. Oke, silakan Rifki. David bisa melakukan tindakan atau solusi yang sudah disebutkan tadi, Pak. Yang di dalam mimpinya tadi. Apa itu, Rifki? Dia mengurangi main HP itu, Pak. Terus tidur siang di dalam mimpinya. Mungkin itu bisa dilakukan. Atau itu solusinya. Oke, Rifki, terima kasih. Dan itu sudah disampaikan juga sama David ya. Tadi David udah nyampaikan itu juga ya? Sudah, Pak. Oke. Kira-kira ada nggak yang memiliki pendapat yang lain selain itu? Apa yang sih yang harus dilakukan David pada dalam mimpi itu sehingga masalahnya bisa terentaskan? Mendengarkan musik slow, Pak. Mendengarkan musik slow. Kira-kira itu bisa mengurangi ini, Agung, mengurangi insomnianya David? Bisa, Pak. Karena musik-musik slow itu bisa mengantarkan tidur. Oke, terima kasih Agung. So, David, ada masukan dari Agung, mendengarkan musik slow sebelum tidur. Oke. Ya, Pak. Ada lagi yang ingin berpendapat selain Rifki dan Agung? Saya, Pak. Oke, silakan Nanda. Ari di sini ya. Membuat jadwal atau kayak memanajemen waktu gitu, Pak, supaya jam tidurnya lebih teratur. Ari? Apa yang dilakukan si David di dalam mimpi itu, Ari? Kalau misalnya David ada kegiatan di malam hari, Pak, kegiatan itu dilakuin pada siang hari, Pak, sehingga waktu pada malam hari dia bisa segera cepat tidur gitu, Pak. Oke. Itu David, masukan tambahan dari kawan-kawan David, dari Rifki, dari Nanda, dari Agung, dan dari Ari. Ya, kira-kira menurut David bisa diterima pendapatnya David? Bisa, Pak. Oke, terima kasih David. Nah, David di dalam mimpi itu, ya, apakah David membutuhkan bantuan orang lain untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang David sampaikan tadi? Iya, Pak. Siapa yang dilibatkan David? Bantuan siapa yang dibutuhkan David? Yang paling pertama itu sudah jelas, Pak, keluarga saya, yaitu orang tua saya. Dan yang kedua itu teman saya, Pak. Teman David ya? Iya, Pak. Oke. Teman di dalam mimpi itu siapa sih yang David minta bantu dilibatkan? Rifki, Pak. Rifki ya? Iya, Pak. Rifki ya. Namun sayangnya David, itu hanya mimpi David, ya. Semua yang David sampaikan tadi itu hanya mimpi gitu, dan tidak ada satupun orang yang percaya bahwasanya itu terjadi. Nah, dan pada pagi harinya David terbangun, ya. Dan bagaimana cara David untuk merealisasikan tindakan-tindakan yang telah David lakukan di dalam mimpi tadi? Yang saya akan lakukan adalah mengurangi bermain HP pada malam hari sehingga saya akan bisa terbangun pada pagi harinya. David menyatakan akan mengurangi main HP. Coba David, itu adalah salah satu sikap yang sangat bagus yang David munculkan. Cuman Bapak pengen tahu,
mengurangi main HP seperti apa yang akan David lakukan agar David bisa tidur lebih awal? Yang akan saya lakukan adalah mengurangi main HP tersebut ialah biasanya seperti saya begadang karena main HP. Mungkin mulai sekarang saya akan mengurangi waktunya, mungkin habis Isya saya akan berhenti main HP, Pak. Oke. Siapa yang akan melihat David melakukan itu nanti, David? Orang tua saya, Pak. Orang tua saya. Oke. Kapan David akan memulai melakukan ini, David, mengurangi main HP ini? Mulai hari ini, Pak. Dimulai hari ini ya. Oke. Dan akan disaksikan oleh orang tua David berarti ya. Ya, Pak. Oke. Yang kedua apa, David, yang akan David lakukan untuk merealisasikan tindakan yang ada dalam mimpi tadi? Yang saya akan lakukan ialah mengurangi tidur pada siang hari, Pak. Terus, apalagi, David? Melakukan aktivitas pada siang hari sehingga pada malam harinya saya bisa tertidur lebih cepat. Oke, baik. Bapak lanjutkan pertanyaannya, David. Melakukan aktivitas pada siang hari, ya. Aktivitas seperti apa yang akan David lakukan? Aktivitas yang akan saya lakukan seperti membantu orang tua, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru di sekolah, Pak. Oke. Membantu orang tua ya. Bantu orang tua, ngapain, David? Membantu orang tua tuh pekerjaan apa yang akan dilakukan David? Seperti membantu ayah saya membuat jualan, Pak, gitu. Bersih-bersih rumah. Oke, baik, David ya. Berarti akan yang aktivitas yang dilakukan pada siang sampai sore hari itu membantu orang tua, habis itu mengulangi pelajaran tadi, David ya? Iya, Pak. Siapa nanti yang akan menyaksikan itu, David? Orang tua saya, Pak. Dan Orang teman saya. Orang tua ya. Oh, teman diajak juga, David ya? Iya, Pak, karena sering main sama teman. Oke, siapa yang diajak nanti, David? Rifki, Pak. Oke, baik. Kapan David akan memulai tindakan itu, David? Hari ini, Pak. Hari ini ya. Butuh berapa lama akan melaksanakannya, David? Saya akan mencoba selama seminggu, Pak. Minggu ini ya. Oke, baik. Terima kasih, David. Ada lagi yang akan dilakukan, David, untuk merealisasikan tindakan yang dalam mimpi tadi? Sementara hanya itu dulu, Pak. Itu dulu. Baik, David. Terima kasih. Oke, David, Bapak punya skala ya. Skala 0 ya. Rentang skala yaitu 0 sampai 5. Ya. Ya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Di mana skala 0 ini adalah melambangkan kondisi terburuknya David. Ya. Di mana ya, kalau kita ibaratkan masalah insomnia ini mungkin kalau udah di skala 0 posisi David mungkin tidurnya udah jam 6 pagi mungkin baru tidur. Habis itu bangunnya nanti jam 4 sore. Mungkin keadaannya seperti itu. Namun di skala 5 adalah kondisi puncak, kondisi bahagia David. Ya. Di mana semua masalah terentaskan, David mulai bahagia dengan kondisi ini. Ini adalah kondisi 5. Nah, jika Bapak skalakan ya, kira-kira dari 0 sampai 5, kira-kira David sekarang berada di skala berapa? Saya berada di skala 3, Pak. Skala 3 ya. Di skala 3 ini coba David ceritakan apa yang sudah David lakukan. Kondisi saya untuk sekarang ini adalah sangat susah bangun pagi, Pak, sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran daring. Terus? Dan biasanya saya tidurnya bisa sampai jam 4. Jam 4 ya, David ya. Itu ngapain sampai jam 4, David? Bermain HP, Pak. Main HP. Terus kalau bangun paginya? Bangun paginya itu udah kesiangan, Pak. Terus apa lagi kondisinya David pada saat sekarang ini? Itu saja, Pak. Sekarang kalau seandainya David berada di angka 0 atau angka 1, kira-kira apa yang akan terjadi, David? Mungkin saya akan sakit, Pak. Karena saya tidurnya terlalu subuh dan saya tidak bersemangat untuk sekolah. Apalagi, David?
Mungkin saya akan tinggal kelas, Pak, karena tidak mengikuti pelajaran daring. Ya, tinggal kelas ya David ya, nggak ikuti pembelajaran daring. Ada lagi David? Itu saja, Pak. Oke, baik teman-teman semuanya. Jika seandainya David berada di skala 0 atau skala 1, yang mana skala 0 ini adalah kondisi terburuk ya dari David, kira-kira apa yang akan terjadi kepada David jika seandainya dia berada di skala 0? Saya Pak, Oke, Rifki, silakan. David apa mungkin itu Pak, dia bakal ketinggalan pelajaran daring karena karena tidurnya selalu larut Pak sampai subuh gara-gara main HP tadi Pak. Ya, ketika pembelajaran daring ya, ya Rizky. Ada lagi yang bisa memberikan pendapat? Saya Pak. Iya, Agung. Bang David juga bisa terganggu pelajaran daring lagi saat melakukan meet dengan guru seperti ini Pak. Oke, terima kasih Agung. Ada lagi yang bisa memberikan pendapat jika seandainya David berada di skala 0, ini loh yang akan terjadi gambarannya. Ada yang bisa memberikan pendapat? Saya Pak. Oke, Ari silakan. Mungkin si David ke depannya akan terkena penyakit Pak karena keseringan begadang. Oke, baik. Ya, itu David, masukan pandangan dari teman-temanmu jika seandainya kamu berada di skala 0, David, itu yang akan terjadi. Selain apa yang kamu sampaikan tadi. Baik, David. Tadi kamu sudah menyatakan kamu sedang berada di skala 3. Nah, tentu kamu pengen lebih baik lagi ya? Pengen ya? Pengen, Pak. Jika Bapak tanya, dari skala 3, kamu ingin beranjak ke skala berapa? Ke skala 5, Pak. Wah, luar biasa ya David ya, bagus ya. Dari skala 3, David ingin beranjak ke skala 5. Itu sangat luar biasa. Skala 5 adalah pucuk ini. Ya, di puncak gitu. Ya, dimana di skala 5 ini adalah kondisi di mana David sangat bahagia sekali. Namun David, sebelum kita ke skala 5, tentu David akan melewati skala 4. Ya, apa yang David lakukan ketika David berada di skala 4? Yang saya lakukan, saya akan berusaha mencari aktivitas setelah pulang sekolah atau setelah mengikuti kegiatan daring. Seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sehingga aktivitas saya bisa full di pagi hari sampai sore. Ya. Dan harapannya pada malam harinya saya akan tidur lebih cepat karena sudah capek, Pak, beraktivitas harian. Oke. Bapak sambung pertanyaan David. Yang pertama, katanya David akan mengisi kegiatan pada siang sampai sore hari seperti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler apa yang akan David lakukan nanti, David? Bermain bola kaki, Pak. Bermain bola kaki ya? Bagus. Iya, Pak. David lakukan ya. Kapan itu dimulai, David? Hari ini, Pak. Hari ini. Ya, berapa lama kira-kira David akan melakukan tindakan ini? Saya akan melakukannya mulai hari ini sampai seminggu ke depan. Oh, sampai 1 minggu ke depan. Oke, baik. Siapa nanti yang akan menyaksikan David melakukan itu? Teman saya, Pak. Oh, temannya ya. Siapa temannya yang diajak David atau yang menyaksikan itu siapa, David? Ari, Pak. Ari. Ari, apakah dia ikut main bola juga, David? Iya, Pak. Oh, Ari ikut main bola juga. Betul, Ari ya? Ikut main bola juga, Ari? Ya, Pak. Betul. Baik, David. Yang kedua, apa yang David lakukan di skala 4 lagi, David? Selanjutnya. Sebelum tidur, saya akan menyetel musik slow, Pak, agar saya bisa merasakan rileks hingga bisa tertidur lebih cepat. Menyetel musik slow, oke. Jam berapa itu David diputar musik slow-nya? Jam 9, Pak. Jam 9 malam agar saya bisa tidur normal. Jam 9 malam ya. Oke. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan David? Sementara itu dulu, Pak. Sementara itu dulu. Baik teman-teman semuanya, ada yang bisa memberikan masukan untuk David ya.
Ya, David menyatakan dia ingin beranjak ke skala 5. Sekarang kita lagi berbicara di skala 4 gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan David di skala 4 ini untuk bisa mengatasi masalah insomnia-nya? Ya, Pak. Mungkin kalau David sering makan malam gitu Pak, di atas jam 10 kan, mungkin bisa dikurangi Pak. Soalnya makan itu bisa menghalangi tidur Pak. Jadi ketika kita ngantuk, kita makan, langsung hilang Pak ngantuknya. Gitu. Kurangi makan pada malam hari ya. Iya Pak. Oke, ada lagi yang bisa memberikan solusi untuk David? Saya Pak. Agung, silakan. Bang David juga kurangin nongkrong sama temennya, apalagi juga sekarang lagi PPKM juga. Kurangin nongkrong ya Agung ya, karena nongkrong ini bisa membuat kita lupa waktu ya. Iya Pak. Oke. Ada lagi yang bisa memberikan pendapat? Nanda ada bisa memberikan pendapat untuk David? Iya. Baca buku, Pak. Baca buku. Nah, kalau baca buku gimana Nanda? Kalau baca buku, kalau lama-lama pasti ngantuk. Terima kasih Nanda masukannya. Tadi David udah ada berapa masukan dari teman-temannya. Ada dari Rifki, dari Nanda, dari Ari, dari Agung. Apakah bisa diterima David? Bisa Pak. Oke. Jadi kita udah bahas di skala 4 David, ada berapa hal yang akan David lakukan tadi. Coba Bapak simpulkan ya David ya. Tadi David akan melaksanakan kegiatan pada siang hari ya. Menyibukkan kegiatan pada siang hari, mengurangi tidur siang, dan pada siang harinya sampai sore hari disibukkan dengan aktivitas berolahraga kurikuler seperti main bola ya David ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi menyetel musik slow ya David ya. Iya Pak. Betul ya. Setelah itu tadi ada masukan dari teman-temannya. Masukannya apa aja yang akan David lakukan nanti David yang bisa diterima? Masukan yang akan saya lakukan adalah dari Rifki Pak, yaitu mengurangi makan pada malam hari dan juga mengurangi nongkrong Pak pada malam hari, apalagi pada musim corona ini. Nongkrong pada malam hari. Berarti ada 4 ya Rifki ya tambahan David ya tambahannya. Tadi masukan dari Rifki mengurangi makan pada malam hari. Dan yang keempat itu masukan dari siapa lagi Didi? Ari, si Agung ya, mengurangi nongkrong pada malam hari. Oke, Pak tanya itu kapan David akan memulai melakukannya gitu? Hari ini Pak. Berapa lama David akan melakukan tindakan solusi yang 4 ini? Selama 1 minggu ini Pak. 1 minggu ini ya, David akan melakukan itu ya? Iya Pak. Oke baik. Siapa saja David yang tahu David akan melakukan ini nanti? Orang tua saya dan juga teman-teman saya Pak. Teman-teman saya orang tua ya. Oke. Ini teman-teman nih, kalau teman-teman David berarti lebih dari 1 orang nih. Siapa saja yang akan dilibatkan nanti David? Rifki dan Ari Pak. Rifki dan Ari. Oke baik. Ya. Di mana akan melakukan ini nanti David? Ada melakukan tindakan-tindakan ini, di mana kamu akan melakukannya nanti? Di rumah Pak. Di rumah ya. Kalau yang olahraga di mana? Di halaman Fasum dekat rumah saya Pak. Halaman Fasum. Oke baik Rifki. Baik David ya. Di skala 4 nih ada 4 poin, ada 4 solusi yang akan David lakukan. Dan David menyepakati akan mulai melakukannya mulai hari ini dan akan dilaksanakan selama 1 minggu ke depan. Oke, kita beranjak ke skala 5 David. Ya. Kira-kira apa yang David lakukan di skala 5? Tentu harus ada perbedaan David di antara skala 4 dan skala 5. Saya rasa solusi di skala 4 udah cukup Pak. Oh, berarti skala 4 cukup ya. Berarti David tidak perlu ke skala 5 ya? Perlu Pak, tapi untuk sekarang solusi 4 sudah cukup. Oke. Baik, David. David tadi udah ini menyatakan solusi-solusi yang akan David lakukan. David juga udah menyepakati kapan David akan melakukannya. Nah, kapan David akan melaporkan dengan Bapak mengenai solusi yang akan David lakukan ini?
1 minggu lagi, Pak. 1 minggu lagi ya David ya. Iya. Baik, teman-teman semuanya, David akan melaporkan dengan kita 1 minggu lagi ya. Mari nanti akan kita dengarkan sama-sama bagaimana apakah solusi yang diambil David ini berhasil atau tidak. Apakah bisa menyelesaikan masalah David atau tidak. Jadi kalau 1 minggu lagi berarti hari Selasa depan ya. Iya, Pak. Oke. Yang lain sepakat ya kita akan melaksanakan kegiatan selanjutnya pada hari Selasa depan. Sepakat, Pak. Oke, Sepakat, Pak. baik teman-teman semuanya ya, kita telah sampai di ujung kegiatan ya. Kita telah mendengarkan masalah dari David dan David juga sudah menemukan solusi apa yang harus dilakukannya. Sudah menyampaikan kapan akan melaporkan dengan kita. Nah, sekarang Bapak minta anak-anak Bapak semuanya silakan dituliskan ya apa yang anak Bapak semuanya dapat dari mengikuti kegiatan ini. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah selesai, Bapak akan minta perwakilan dari kalian untuk menyampaikan yang telah kalian buat tadi, ya, apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Kita mulai dari David ya, karena David yang masalahnya kita bahas pada siang hari ini. Silakan David, sampaikan apa yang kamu bisa simpulkan dari kegiatan ini. Kesimpulan saya atau manfaat yang saya dapatkan mengikuti kegiatan konseling pada hari ini yaitu saya dapat menyelesaikan masalah saya, terutama pada masalah insomnia ini karena saya sudah lama terkena penyakit insomnia ini, sehingga saya tidak bisa tertidur dengan normal, gitu Pak. Jadi ada merasa manfaat ya untuk mengikuti kegiatan ini ya David? Iya Pak. Oke, coba Nanda sampaikan kesimpulannya yang kalau sudah Nanda buat. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya jadi tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah, Pak, gitu. Jadi kayak langkah-langkahnya supaya kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri gitu gimana gitu, Pak. Terima kasih Nanda. Agung, sampaikan. Nah, dari kegiatan konseling ini kita dapat membantu untuk memecahkan, untuk ngasih solusi Bang David, Pak, untuk menghilangkan insomnia-nya. Terima kasih Agung. Ari, apa kesimpulannya mengikuti kegiatan ini? Kalau dari saya Pak, kesimpulannya bisa kita ambil hikmahnya Pak. Jangan biasain begadang-begadang gitu Pak, karena nggak baik untuk kesehatan. Oke, terima kasih Ari. Masukan kesimpulannya sangat bagus. Kalau dari Rifki? Kalau dari saya Pak, banyak sih Pak. Terutama yang paling penting itu kita bisa dapat membantu David tadi. Terus tanpa kita sadari itu juga siapa tahu nanti kita alami ke depannya buat diri kita sendiri. Kita sudah tahu apa solusi yang kita lakukan untuk insomnia ini Pak. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan oleh anak-anak semuanya. Bahwasanya anak-anak semuanya sudah dapat menyimpulkan apa yang diperoleh dari mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Nah, selanjutnya anak-anak semuanya, Bapak sudah mengirimkan link evaluasi ya di grup WhatsApp, link Google Form-nya dan link presensinya. Ya, silakan nanti diisi hari ini paling lambat jam 23.59. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan kita berkonsultasi di grup WhatsApp. Paham ya? Paham Pak. Oke. Paham Pak. Paham, kita sudah berada di ujung kegiatan. Sebelum kita tutup, ya, Bapak mengucapkan terima kasih sekali lagi pada anak-anak semuanya yang telah berkesempatan hadir pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Agung, bisa dipimpin doanya Agung, Pak penutup. Bisa Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Agung. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Akhir kata, Bapak tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, waridho inayah, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.